mengenal konteksnya adalah musuh manusia gitu. Wah, ini menarik sekali gitu. Kalau dengar kata musuh itu kadang-kadang langsung berpikir ke kelompok lain atau ke sosok atau ke yang berbeda gitu. Permusuhan-permusuhan itu dilihat dari fisikalnya, dilihat dari jasmaniahnya gitu. Padahal nanti kita melihat bahwa kitab suci Al-Quran mengatakan bahwa musuh manusia itu bukan kelompoknya, bukan yang berbeda, bukan. Tetapi musuh yang nyata, dalam tanda petik nyata di sini berarti yang benar-benar hadir dan ada itu tidak lain dan tidak bukan musuh manusia itu hanyalah setan sebetulnya. Nah, menariknya kalau dengar kata setan sekarang analoginya itu udah menjadi bentuk yang menyeramkan, bahkan ada film setan gitu ya misalnya, dan itu it's okay. Tetapi yang penting untuk kita sadari tentang setan ini pun harus kita kenal. Kenapa? Kalau kita tidak mengenal setan, kita tidak akan pernah mengenal siapa diri kita. Jadi mengenal setan pun adalah salah satu jalan untuk mengenal kita. Nah, maka hari ini kita akan deep dive, kita akan menyelam, kita akan kenalan sama setan. Yang mudah-mudahan kalau udah kenal, oh tahu nih, ini panggilan dari dia, jangan diikutin dong. Oh tahu nih, ternyata musuh sejati manusia itu adalah setan itu sendiri. Coba direnungkan, untuk semua pemirsa yang ada di rumah, kita renungkan. Sehari semalam sama siapa sih paling sering kita ngobrol? Pasangan? Anak? Teman? Relasi? Kolega? Sama siapa sih paling banyak kita ngobrol? Ternyata kalau kita mau lebih disadari lagi, yang paling sering kita ajak ngobrol adalah diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan yang namanya self-talk. Kualitas diri kita akan tergantung dengan kita tiap hari ngajak ngobrol diri kita sendiri itu hal yang baik atau hal yang buruk. Itu poin penting. Jadi kalau kita banyak di-input dengan obrolan-obrolan terhadap self-talk kita, pembicaraan kita yang negatif, kita akan cenderung punya negatif energi, udah pasti gitu. Dan pembicaraan-pembicaraan, obrolan-obrolan, suara-suara yang negatif itulah nanti yang disebut dengan yang namanya sayatin tadi. Keinginan untuk mencuri, keinginan untuk mendendam, keinginan untuk iri, keinginan untuk benci, dan seterusnya. Itu ada bisikan-bisikan yang memang didesain sama Allah, ada di dalam diri kita karena kenapa? Ingat, kita mau belajar. Setan adalah sifat. Di Quran, di surat 38 ayat 71-82, itu ceritanya detail sekali. Di mana dikatakan, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku mau menciptakan manusia dari tanah. Dan nanti kalau udah ada, wahai malaikat, kamu nanti tunduk patuh ya, sujud ya sama mereka, bantu mereka. Tiba di ayat berikutnya dikatakan, datanglah ada satu yang tidak mau sujud, namanya adalah iblis itu sendiri. Di mana konteks yang namanya iblis, sekali lagi, itu adalah padu padan kita sebagai manusia. Setiap manusia pasti punya setan atau iblisnya. Untuk apa? Untuk menjadi guru kita. Apakah kita mau tetap di jalan Allah atau mau mengikuti mereka? Gitu kira-kira. Jadi mohon maaf nih, tugas mereka itu hanya mengajak, garis bawah tanda seru. Saya ulang. Tugas mereka itu hanya mengajak karena itu perintahnya Allah. Mengajak siapapun manusia untuk keluar dari jalur Allah. Maka mohon maaf banget kalau sekarang ngomong iblis yang terkutuk gitu. Sebenarnya yang terkutuk itu bukan iblisnya, yang ngikutinnya sebetulnya. Karena tugas mereka hanya mengajak. Dan kita boleh memilih untuk tidak mengikuti. Sekarang kita kenali masing-masing dari karakteristiknya. Di surat 38, 71, 72, 73 itu dan sampai 82 itu detail gitu ya. Nanti boleh dibaca part by partnya. Tetapi saya akan mengambil sari-sarinya aja supaya lebih efektif dan efisien. Nomor satu nih ya. Jadi kalau ini udah mulai kelihatan ciri-ciri ini, sadarilah bahwa di situ setan hadir. Jadi nanti abis ini akan sadar banget kalau mau ketemu setan tuh nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Tinggal bercermin udah ketemu aja. Karena kenapa? Itu nggak akan ada di luar diri kita. Pasti sifat-sifat itu ada di dalam diri kita. Dan kita penting untuk menyadari sifat-sifat itu. Jangan sampai sifat-sifat itu menjadi dominan di dalam diri kita. Itu poin pentingnya. Oke, yang pertama dikatakan begini. Komplainlah iblis kepada Allah bahwa iblis tidak mau tunduk kepada Adam. Kan gitu ceritanya. Kenapa? Karena iblis punya sifat yang namanya sombong. Itu nomor satu. Dah selesai. Jadi sorry to say, mau jadi setan dalam tanda petik, nggak usah jauh kemana-mana. Jadilah orang sombong, di situ sifat setan yang akan hadir di dalam diri kita. Maka dalam tanda petik orang yang sombong adalah orang yang dikuasai oleh setan. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, oleh ego. Di mana sombong artinya apa? Merendahkan yang di luar dirinya, merasa saya lebih baik.
Jadi kalau udah mulai mau nunjuk-nunjuk keluar nih, agak disadari, mau ngejudge aja, oh ya saya udah mau mulai jadi setan nih, gitu kira-kira. Supaya apa? Begitu saya sadar bahwa sifat setan itu muncul, maka kenapa sih ada ta'udz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan bukan hanya serta-merta diucap auzubillahi bukan. Tapi memohon perlindungan kepada Allah dari godaannya. Karena kenapa? Begitu saya mulai mau nunjuk menyalahkan orang lain, auzubillahi minasyaitonirrajim. Hati-hati nih. Yang merasa kamu lebih baik dari dia adalah sifat setan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai dia yang jadi dominan. Bahayanya, dia hadir tanpa sebuah kesadaran, dia dominan tanpa sebuah kesadaran, dan dia menguasai diri kita tanpa sebuah kesadaran. Akhirnya mulai nunjuk, mulai menyalahkan, menyesatkan, mengkafirkan, bahkan mungkin bisa menyakiti secara fisik karena nggak sadar. Tanpa sebuah kesadaran, setan yang menguasai diri kita. Nanti begitu ketemu atau begitu ketangkep dalam tanda petik nyalahin, saya digoda setan. Nggak bisa, setan memang tugasnya menggoda. Kamu mau tergoda atau tidak, tergantung kesadaran dirimu, gitu kira-kira. Maka kenapa dalam tradisi Islam kita dikasih untuk menyadari dan merenungkan kesadaran ini dalam sholat 5 waktu, gitu kira-kira. Ya tapi menariknya kalau itu hanya dilakukan sebagai ritual, ya nggak ngaruh juga, udah pasti gitu. Gitu ya. Jadi nomor satu, waspadalah terhadap kesombongan. Karena sifat dasar alamiah dari setan adalah sombong.